Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Goizudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara sampai jadi saya itu tidak serang-serang saudara. Itu respon saya saudara legal standingnya apa bicara tentang saya. Andro. Itu urusan pribadi saya dengan tim saya. Untuk itu, saudara fokus saja menyampaikan bahwa itu urusan internalnya, Andro. Jadi nggak usah. Saudara tidak punya kewenangan bicara itu. Gitu ya. Itu hak saya juga Bang buat bertanya soal itu. Walaupun di publik sudah mengemuka ya. Sudah dijawab tadi, sudah saya jawab. Apa legal standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban itu kan. Itu urusan boleh kami, dong. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Arahnya begini. Saja pembelaan kalau saudara pertanyaan Andro tadi di awal, saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Goizudin itu berlawanan dengan faktanya. Anda membela kepalsuan Jokowi apa? Nggak usah kedua, ke saya. Ketika bicara Ahmad Goizudin, Pak Al-Katiri, bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya. Saya minta kepada khusus pesan dari klien saya, Pak Egy Sujana, jangan Kozinudin menyebut-nyebut nama Egy Sujana. Satu, yang kedua, Kozinudin tidak boleh juga sebut Roy Suryo CS, 8 tersangka. Berarti melibatkan dirinya, sementara dia tidak ada hubungan apapun dengan Kozinudin. Saya secara pribadi juga tersinggung sama Kozinudin. Ya, kamu jangan terlalu abuse of power. Ingat, kita akan melakukan apapun untuk klien kita masing-masing. Kalau untuk yang dikatakan Roy Suryo CS, jangan selalu Kozinudin membawa nama Roy Suryo CS. Sebutkan siapa-siapa saja yang dikatakan yang ada sama Kozinudin tersebut. Jangan Roy Suryo CS, 8 tersangka. Sementara kita sebagai kuasa hukumnya tersinggung dong. Karena saya kan kuasa hukumnya Egy, dan Egy tidak setuju dibawa-bawa namanya dengan Roy Suryo CS. Kita menunggu apakah ini dibawa ranah persidangan atau seperti apa. Jika itu dapat dibuktikan dalam katanya sih, saya nggak tahu juga ada restoratif justice atau mediasi. Kita kan nggak tahu nih baiknya gimana, ya kan? Nah, karena hukum itu melekat pada diri sendiri sesuai kapasitas masing-masing. Nah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang telah kita lakukan, itulah hukum. Jadi nggak bisa CS begitu atau dan kawan-kawan. Kalau memangnya Roy Suryo dengan si A, dengan si B, dengan si C, siapa saja yang menjadi hak untuk diargumenkan, dievaluasi oleh seorang Kozinudin. Nah, kita sebagai kuasa hukum Egy Sujana tidak sepakat, ya. Sementara kami lagi menunggu proses gelar perkara tentang ketersangkaan Bang Egy. Jadi untuk hal publikasi tampil di TV-TV itu saya rasa belum waktunya ya, belum. Dan kenapa? Kita kan lagi ada upaya hukum yang kita lakukan. Jadi jangan ngapain tampil-tampil di TV bikin suasana yang tidak nyaman bagi kita sendiri ya. Kenapa? Ayo kita jalankan proses hukum ini masing-masing seperti apa. Kita ini satu dalam semua, memang sama satu tujuan. Tapi hukum melekat pada diri sendiri, pertanggungjawabannya pribadi gitu. Tidak bisa apa yang dikerjakan oleh Roy Suryo dipertanggungjawabkan oleh Bang Egy, atau sebaliknya, yang apa yang dibuat oleh Bang Egy dipertanggungjawabkan oleh Roy Suryo juga nggak bisa. Jadi dalam hal ini
Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut dirinya dan Rismond mencabut kuasa terhadap Ahmad Khozinuddin dan timnya di kasus ijazah yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dr. Tifa merupakan salah satu dari 8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan. Menurutnya, istilah mencabut kuasa tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Sejak berakhirnya pendampingan tersebut, Dr. Tifa menyampaikan bahwa dirinya kini sepenuhnya didampingi oleh tim pembela penegak keadilan yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik. Tim ini mendampingi seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ternyata dalang dibalik tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah SBY dan Megawati. Itu bukan kata saya, tapi kata Faisal Assegaf. Jadi pengamat politik sekaligus kritikus Faisal Assegaf menuding Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ada di balik kericuan skandal tudingan ijazah palsu yang menerpa Pak Jokowi. Faisal Assegaf juga mengatakan orang cerdas memilih berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan licik oligarki, oli kotor, dan oli bekas. Medan sangat super licin, sudah banyak yang terlanjur tergelincir, kalah berkali-kali, asbabnya egois. Itu tadi kata Faisal Assegaf, bukan kata saya. Jadi ternaknya kalau mau marah silahkan marah ke Faisal Assegaf. Jangan marah ke saya, nanti tahu-tahu saya yang diserang. Tapi Pak Jokowi kan juga pernah mengatakan kalau dalang dibalik isu ijazah palsu ini adalah Partai Biru. Ternyata Partai Biru ini lupa ingatan dan nggak tahu terima kasih. Kemarin kan yang mungut Partai Biru Pak Jokowi. Dari yang nganggur dijadikan menteri. Bener nggak teman-teman? Tanggapan kalian gimana teman-teman? Setuju nggak? Kalau isu ijazah palsu, ini dalangnya adalah Partai Biru dan Partai Merah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Jadi gini ya Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara untuk menghadapi saya, hukum. Penyidikan sekarang sudah banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 laporan kami itu saja. Kenapa? Fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra-peradilan. Ya, silakan lakukan pra-peradilan. Tidak ada pra peradilan yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Tifa ganti pengacara. Hah, kenapa? Pecah kongsi kau dengan Ray Suryo? Hah? Ini kenapa pengacaramu bilang untuk Pak Prabowo untuk menghentikan kasus kalian? Memangnya ada apa? Bukannya kalian dulu yang koar-koar segala macam? Hah? Sudah takut kebenarannya akan terbongkar, begitu Bu Dokter? Hah? Makanya Bu Dokter, kalau setahu saya dokter tuh ngurusin pasien, bukan ngurusin ijazah. Hah? Sekarang udah bau-bau lantai penjara, minta di stop kasusnya begitu. Hah? Setelah mulutmu yang parah itu kemana-mana. Udah lebih baik begini Bu Dokter, saya ada saran. Ya, saya ada saran. Itu tinggalkan aja semua teman-temanmu itu yang kacau-kacau itu. Ya. Tinggalkan dan minta maaf. Datang ke rumah Pak Jokowi. Minta maaf. Saya yakin pasti diterima kok. Saya yakin Pak Jokowi itu orang baik. Beliau berjiwa besar. Ya, minta maaf kepada rakyat. Datang ke rumah Pak Jokowi. Kalau butuh kawalan, nggak apa-apa. Kita hubungi kita bisa bantu. Bareng-bareng kita ke rumah Pak Jokowi, minta maaf. Bu Dokter minta maaf di situ. Cium tangan dengan Pak D kita. Beres, ya. Daripada ngikutin orang-orang itu nggak jelas. Jadi begitu ya Bu Dokter. Sebelum terlambat. Jadi apapun yang dilakukan oleh
bapak dan anak ini kebetulan di forum internasional itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa ya. Yang laku, yang percaya itu cuma Termul. Dan itu ternyata kan ada ya riset berbasis algoritma dan ini sahih ya, maksudnya valid ya. 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah ini fake. Dan tinggal 7% aja, berarti 7% itu kita identifikasi ini termul ini kan gitu. Yang masih percaya dengan segala macam seperti tampilan-tampilan pencitraan seperti itu, tinggal 7%. Hanya tinggal 7%. Tinggal 7%. Dan itu penelitian yang valid. Penelitian valid berbasis algoritmik. Tak ada intervensi manusia sama sekali, benar-benar mesin bekerja. Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Itu dia melanggar kode etik daripada seorang lulusan dari UGM. Apakah ada sanksi bahwa jika ada agama dalam ini yang melanggar dalam hal suatu perjanjian alumni ya untuk menjaga nama baik kampus, itu ada rencana sanksi gitu? Ada, seperti yang sudah terjadi kepada Amin Rais. Oh, Amin Rais sanksi ya? Sudah, dia dipecat, jadi dia dicabut gelarnya. Dia tidak lagi menjadi lulusan keagama. Bernard Suryo juga sama harus dicabut. Harusnya rektor UGM harusnya mencabut gelar dia. Apa hanya Suryo, Dr. Tifa dan Rismon itu kan alumni dari UGM juga? Iya, harusnya begitu. Karena mereka sudah mempermalukan alma maternya. Nah, dengan melihat bahwa soal pembuktian ijazah ini tadi Ibu mengatakan bahwa ijazah itu kan asli dinyatakan oleh pihak kampus ya. Dengan laporan pihak kepolisian, dengan riak-riak yang terjadi oleh Suryo ini, apa tanggapan Ibu? Sebenarnya menurut saya, Roy Suryo ini bukan ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak boleh ya menyiarkan sesuatu yang dia belum yakini betul. Seorang ilmuwan harusnya meneliti dulu secara forensik, meneliti dulu. Padahal sudah diteliti oleh Bareskrim, bahwa itu asli dari tintanya. Bareskrim sendiri sudah menyatakan loh. Apalagi masalahnya di mana? Kenapa dia selalu ngotot bahwa itu palsu? Berarti dia meragukan Bareskrim. Rektor UGM sudah menyatakan itu asli. Dia tetap bilang palsu. Berarti dia meragukan UGM. Dia mau meragukan siapa lagi? KPU. Meragukan siapa lagi? Pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang dalang di balik dia? Siapa yang bohir dia? Siapa yang bayar dia? Sehingga dia nekat melakukan hal ini. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!